Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati guru kita bersama Al-Habib Muhammad Bagir ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih. Yang saya muliakan, saya hormati Al-Habib Soleh bin Jindan, mata'anallahu bituli hayati wa umrih. Yang saya muliakan Habib Soleh As-Sagaf, Al-Habib Fauzi As-Sagaf, Al-Ustadz Irsyad, Habib Alwi Al-Bar, Ustadz Syarif, Wal-Habib Muhsin bin Syekh Abi Bakar bin Salim, Al-Habib Abdul Bari As-Sagaf, Al-Habib Taufik As-Sagaf, dan seluruh para habaib, para hadirin, wabil khusus kepada Ibu Nona Romli ya, yang sudah melakukan acara mulia ini rutin setiap tahun. Kita doakan rizkinya tambah banyak lagi, diberikan sehat wal afiah, dimakmurkan umurnya dengan taat wal ibadah. Konsep daripada kegiatan kita adalah Maulid Rasul. Saya menganjurkan kepada seluruh qori untuk membaca ayat-ayat di acara pembuka Maulid Nabi yang isinya mengagungkan Nabi Muhammad. Ini manusia bukan manusia sembarangan. Kita semua ini ketika membaca biografi Nabi yang ditulis oleh para ulama, itu belum mencapai hakikat kemuliaan Nabi Muhammad. Tidak ada yang tahu kebesaran Nabi Muhammad terkecuali Allah yang menciptakan Nabi Muhammad. Para sahabat mengatakan, ma'arafnahu illa zillah. Yang kami kenal hanya bayangan Nabi Muhammad. Salah satu bukti yang menunjukkan kebesaran Rasul, bahkan sebelum dilantik menjadi Rasul, di usia 40 tahun, kurang dari 25 tahun, sejarah mencatat Nabi ketika berdagang dengan pemegang saham adalah Sayyidah Khadijah, berdagang ke Syam ditemani oleh salah satu tokoh bernama Maisarah. Maisarah bukan perempuan. Sejarawan mencatat dia laki-laki. Tapi kami sudah membuat riset khusus, bahkan dengan guru mulia Abuya Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi, dan juga dengan Al-Habib Hasan bin Ali As-Sagaf yang ada di Jordania. Tidak ditemukan sejarah biografi Maisarah. Maka salah satu ulama India menyebutkan, Maisarah ini adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah menjaga dan merawat dan melindungi Nabi Muhammad. Luar biasa. Dijaga oleh Allah Ta'ala. Berbicara sejarah, kita gak bisa ingkari banyak tokoh-tokoh yang terlibat di dalam sejarah hidup Nabi Muhammad. Salah satu tokoh besar, bahkan satu-satunya hadis dan satu-satunya orang yang Nabi katakan sebagai seorang pendeta yang masuk ke dalam surga. Tentu pendeta ini yang dimaksud yang beriman kepada Nabi dan meyakini kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal dengan nama Warakah bin Naufal. Salah satu kitab yang ditulis oleh Ibnu Manillah berjudul Hadiqah Al-Balaghah, juga ditulis oleh Abu Ja'far At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, berjudul Tarikhul Umam wal Muluk. Mereka mengatakan Warakah bin Naufal ini adalah sepupunya Sayyidah Khadijah.
Sayyidah Khadijah memiliki ayah bernama Khuwailid, Waraqah memiliki ayah bernama Naufal. Naufal dan Khuwailid saudara. Para ulama berbeda pendapat, tapi semuanya sepakat dia bukan orang musyrik. Semuanya sepakat. Perbedaan terjadi apakah dia menganut paham Nasrani, ataukah menganut paham Yahudi, ataukah menganut paham agama warisan Nabi Ibrahim. Itu yang diperselisihkan. Maka disebutkan beliau ini jelas bukan orang yang menyekutukan Allah dan orang yang mencari agama yang benar. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau kalau lewat di jalanan di kota Makkah, jika ada sekelompok kaum menyembah berhala, diingkari oleh beliau. Beliau mengatakan, kenapa kalian tidak mencari agama yang benar? Ini bukan ajaran agama yang benar, menyembah berhala. Dia katakan, ya gaumi iltamisu li anfusikum dina. Wahai kaumku, carilah agama yang benar, kata dia. Ini menjadi satu bukti bahwa beliau bukan orang musyrik. Kemudian di dalam kitab Musnad At-Toyalisi yang ditulis oleh Abu Daud At-Toyalisi. Ini Abu Daud yang berbeda dengan Abu Daud pengarang Sunan, ya. Abu Daud At-Toyalisi ini lahir 133 Hijriah, wafat 204 Hijriah, menulis kitab Musnad At-Toyalisi. Abu Daud yang terkenal dengan Sunan itu lahir 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, menulis kitab Sunan Abi Daud. Yang satu namanya Sulaiman bin Ash'as, dan yang satunya bernama Sulaiman bin Daud. Ini dua orang yang berbeda. Dalam kitab Musnad At-Tayalisi diceritakan di situ, Waraqah dengan sahabatnya bernama Zaid bin Amrin, mereka mencari agama yang benar sampai keluar dari kota Makkah menuju ke Irak. Mencari tahu kira-kira agama yang benar agama apa. Sampai di satu kota namanya Mosul. Bertemulah dengan seorang pendeta yang paham kitab-kitab samawi. Maka pendeta itu bertanya kepada mereka berdua, kalian asalnya dari mana? Dijawab oleh mereka, min baiti Ibrahim. Kami berasal dari rumahnya Ibrahim, Ka'bah. Maka paham ini pendeta, Ka'bah di Makkah. Kemudian ditanya lagi, ma taltamisu, kalian sedang mencari apa? Dijawab oleh Zaid bin Amr, Al-Tamisuddin, kami sedang mencari agama yang benar. Pendeta mengatakan apa? Irji', kalian pulang kembali ke kampung halaman kalian di kota Makkah. Yusyak an yazhar alladhi tadlubu fi ardik, yang kalian cari-cari agama yang benar, akan lahir seorang manusia di tempat kalian di kota Makkah bernama Sayyiduna Muhammad. Maka mereka kembali ke kota Makkah. Sampailah di kota Makkah Waraqah bin Naufal bertemu dengan Rasul setelah waktu berjalan cukup panjang. Di hadapan Nabi dia nyatakan, asyhadu annaka Ahmad wa asyhadu annaka Muhammad wa asyhadu annaka Rasul alladzi basyara bihi Isa bin Maryam. Aku bersaksi engkau adalah Ahmad. Aku bersaksi engkau adalah Muhammad. Dan aku bersaksi engkau adalah Rasul yang telah dikabarkan oleh Nabi Isa kepada kaumnya, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasyiran bir Rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza syihrun mubin. Dari pernyataan ini jelas dia sudah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dicatatkan oleh para ulama, perbedaan mereka bukan masalah muslim atau mukmin. Nabi sudah katakan dalam hadis, laqad ra'aitu
kisisan fil jannati alaihi thiyabul harir li'annahu amana bi wa saddaqani. Sungguh aku telah melihat ada seorang pendeta di dalam surga, kata Nabi Muhammad. Dia menggunakan baju sutra yang dibuat di surga karena dia beriman kepadaku dan dia membenarkan apa yang aku bawa, kata Nabi Muhammad SAW. Dia adalah Warakah ibn Naufal. Jadi bukan berarti semua pendeta masuk surga. Kalau pendeta-pendeta ingin masuk surga harus beriman kepada Nabi Muhammad. Harus beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna dina 'indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Setelah itu waktu berjalan tahun 610 Masehi wafat beliau. Diceritakan beliau mengadukan kepada Rasulullah mengadukan kepada Warakah bin Naufal ketika mendapatkan wahyu pertama. Ya, ini dikritik juga oleh para mutasawwifun. Seakan-akan Warakah menjadi guru, Nabi Muhammad menjadi murid. Akan tetapi ketika Nabi sampaikan risalah tersebut, dia katakan hadza namus alladzi anzalallahu ala Musa. Ini adalah Jibril yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Ya, itu tertulis dalam kitab sejarah. Akan tetapi Rasulullah SAW sudah memberikan janji kepada Warakah bahwa dia adalah satu-satunya pendeta yang Nabi sebut sebagai pendeta yang masuk ke dalam surga karena beriman kepadaku dan membenarkan aku. Warakah bin Naufal punya seorang adik bernama Ruqaiqah bintu Naufal. Diriwayatkan oleh Ibnu Hisham di dalam sirahnya, sebelum Nabi lahir, ayah Nabi bernama Sayyidina Abdullah sudah dibaca oleh Warakah, Ruqaiqah bintu Naufal, bahwa ciri-ciri ayah Nabi Muhammad itu juga tertulis dalam kitab suci mereka. Ternyata dia lihat, inilah Sayyidina Abdullah yang kelak melahirkan dari sulbinya Nabi Muhammad. Sayyidina Abdullah masih bujang waktu itu. Ruqaiqah datang menawarkan diri, wahai Abdullah, tolong kau menikah dengan saya. Dia berharap menjadi ibu Nabi Muhammad. Dia berharap mengandung makhluk terbaik sealam jagat, Sayyidul Mursalin Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abdullah, mohon maaf, saya sudah dijodohkan oleh orang tua saya dengan wanita yang soleha bernama Aminah bintu Wahbi. Baik, kata Ruqaiqah. Waktu berjalan, pernikahan dilangsungkan, mengandunglah Sayyidah Aminah. Ruqaiqah datang kembali ke rumahnya Sayyidina Abdullah. Diketok pintunya. Sayyidina Abdullah membuka pintunya. Dia terkejut, ini wanita yang pernah menawarkan dirinya untuk dinikahi. Dia mengatakan, wahai fulana, mohon maaf, saya sudah menikah. Istri saya sedang mengandung. Kata Ruqaiqah, saya datang kemari ingin menjelaskan kenapa saya tawarkan diri saya untuk menjadi istrimu. Bahwa sekarang saya datang bukan menawarkan diri saya kepadamu, tapi saya ingin menjelaskan farakaka nur alladzi kana ma'aka bil ams falaysa li bika hajah. Kamu tahu tidak, waktu dulu saya tawarkan diri saya karena nur Nabi Muhammad ada di sulbimu. Saya berharap menjadi istrimu dan mengandung Nabi Muhammad. Sekarang sudah berpindah ke perut istrimu, maka saya datang ke tempat ini menyatakan saya tidak akan menawarkan diri saya kepadamu untuk dinikahi karena cahaya itu sudah berpindah ke perutnya Aminah. Ini kebesaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warakah bin Naufal dikatakan dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Imam Bukhari yang lahir 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Dikatakan sebagai seorang yang pandai membaca kitab Taurat wal Injil. Wa kana yaqra'u at-Taurata wal Injila fayaktubu minal Injil ma syaa an yaktuba. Wa fi riwayah kana yaktubal Injil bil Arabiyah. Wa fi riwayah kana yaqra'ul Injil bil Arabiyah. Wa fi riwayah kana yaktubul kitab al-Ibrani. Beliau adalah orang yang rajin membaca kitab Taurat dan kitab Injil yang masih asli ya.
yang masih original. Dan beliau adalah orang yang menerjemahkan bahasa Ibrani dari kitab Taurat wa Injil ke dalam bahasa Arab. Dan beliau ketika membaca kitab Taurat berbahasa Ibrani, beliau translate dengan bahasa Arab. Wa kana syaikhan kabiran qad amiyah. Beliau orang yang sudah sepuh ketika bertemu dengan Nabi dan matanya buta. Salah satu tokoh ulama besar di kota Makkah di zaman itu. Imam Sofadi bahkan menulis kitab ulama-ulama tunanetra berjudul Nuqat Al-Himyan fi Nuqatil Umyan, membahas ulama-ulama yang tunanetra. Setelah itu disampaikan bahwa Rasul SAW menyatakan bahwa beliau ini adalah orang yang telah masuk ke dalam surga, namun diperdebatkan oleh para muhaddithun apakah sahabat Nabi beliau. Apakah beliau termasuk sahabat Nabi? Maka terjadi khilaf di situ. Tapi saya mengutip 3 pendapat ulama yang sepakat bahwa beliau termasuk sahabat Nabi Muhammad. Karena beriman dengan Nabi Muhammad walaupun di fase-fase awal munculnya Islam. Karena tahun 610 Masehi beliau wafat, tapi beliau sudah menyatakan keimanannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Al-Biqai menulis satu kitab berjudul Bazlun Nashi Wasyafaqah li ta'arifi bi suhbati Sayyidi Waraqah, yang menjelaskan bahwa Waraqah bin Naufal adalah sahabat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir saya tutup. Nah, ini saya minta tolong karena sudah hampir 1 tahun enggak ketemu. Saya minta tolong ada yang bisa menemukan kitab yang membahas biografi Maisarah. Kalau ada, sampaikan ke saya. Saya berikan hadiah, doa saja. Pada hadiah doa dan ucapan terima kasih. Karena sudah 1 tahun saya cari gak ketemu. Nah, kalau ada, sangat membantu saya agar bisa mengenal siapa sosok Maisarah ini, yang jejaknya hilang di kalangan para sejarawan Islam. Ya. Kita sudah baca Al-Kamil Ibnu Athir wa Siyaru A'lamin Nubala Al-Zahabi atau Al-Isabah fi Tamyiz Shahaba Ibnu Hajar Al-Asqalani, tidak ditemukan. Jadi itu terakhir pesan saya, dan minta tolong di kalangan para ulama, para cendekiawan, para pemikir Islam, minta tolong kalau dapat kitabnya tolong kabarkan ke saya ya. Bisa juga lewat via YouTube atau mungkin yang hadir di sini bisa membantu ya, karena saya dikasih tugas juga untuk cari itu kitab. Ketemu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Minta maaf yang disampaikan kepanjangan, mohon maaf. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.